Halo Sobat Edraflow, pernah nggak kalian merasa paling menderita sedunia? Atau merasa beban hidup kalian yang paling berat? Tiba-tiba, ada sebuah buku dengan judul yang cukup menampar muncul. Judulnya, Kamu Tidak Istimewa. Buku karya Natasha Rizky ini sempat viral dan bikin banyak orang bertanya-tanya. Maksudnya apa ya? Kok kita dibilang nggak istimewa? Hari ini di Edraflow, kita akan bedah fakta-fakta di balik buku ini yang mungkin belum banyak orang tahu. Ini bukan soal menjatuhkan mental, tapi soal menemukan ketenangan. Fakta pertama, judulnya bukan penghinaan. Banyak yang mengira judul ini adalah bentuk keputusasaan Natasha Rizky setelah melewati masa-masa sulit dalam rumah tangganya. Tapi ternyata, faktanya justru sebaliknya. Kalimat "kamu tidak istimewa" adalah pengingat bagi diri Natasha sendiri dan juga bagi kita semua, bahwa ujian yang kita hadapi itu juga dialami orang lain. Kita tidak istimewa dalam penderitaan. Artinya, kita tidak sendirian. Dengan merasa tidak istimewa, ego kita luruh. Kita jadi lebih mudah bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan. Jadi, judul ini sebenarnya adalah sebuah acceptance atau penerimaan. Fakta kedua, isi buku ini adalah kumpulan tulisan spontan Natasha di berbagai tempat, mulai dari catatan di ponsel sampai kertas-kertas kecil saat dia sedang berada di titik terendahnya. Fakta uniknya, ada beberapa bagian yang memang dibiarkan apa adanya, tanpa banyak polesan. Tujuannya agar rasa sakit dan harunya benar-benar sampai ke pembaca. Jadi buku ini bisa dibilang sebagai sebuah jurnal emosi yang dibukukan. Fakta ketiga, kalau kalian membuka bukunya, kalian akan melihat ilustrasi yang minimalis tapi puitis. Fakta yang jarang diketahui, Natasha Rizky sangat terlibat dalam menentukan mood visual bukunya. Dia ingin buku ini terasa sepi tapi tetap teduh. Ilustrasi di dalamnya bukan sekedar hiasan, ia adalah representasi dari kekosongan jiwa yang perlahan diisi kembali oleh iman. Inilah alasan mengapa secara estetika penerbitan, buku ini sangat disukai Gen Z. Tampilannya Instagramable, tapi isinya punya kedalaman. Dari sisi inspirasi, buku ini membuktikan bahwa menulis adalah obat. Natasha Rizky menunjukkan bahwa kesedihan tidak harus berakhir dengan kehancuran. Kesedihan bisa diubah menjadi karya yang menguatkan orang lain. Melalui buku ini, Caca, panggilan akrabnya, bertransformasi dari seorang public figure menjadi seorang penulis yang jujur. Dia tidak menjual drama, tapi menjual ketabahan. Ini adalah pesan kuat untuk kita semua. Saat merasa hancur, cobalah tumpahkan ke kertas. Siapa tahu, itu adalah awal dari karya terbaikmu. Semoga fakta-fakta ini bisa bermanfaat.